sahabat El Shaddai, bagaimana kabar saudara di hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mentaburi kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau kami boleh bangun dan kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami percaya semua berkat kasih anugerah dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini sebelum mengawali setiap langkah kami di sepanjang hari ini, kami mau datang kepadamu membawa hidup kami agar supaya berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kau Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat El Shaddai Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini masih dalam ayat firman Tuhan yang sama, Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tema Natal kita pada hari ini adalah Natal adalah berita sukacita. Sahabat El Shaddai Ministry, mari kita mencoba melihat kembali kisah Natal. Natal artinya kelahiran. Pertama yakni Natal yang kita rayakan dalam pemahaman kelahiran Kristus. Pada awalnya itu sangat sepi, beda dengan Natal yang kita rayakan sekarang ini. Natal pertama tanpa dekorasi, nggak ada latihan paduan suara, nggak ada yang main drama, nggak ada liturgi, nggak ada perayaan-perayaan yang serba mewah. Dan ini mengingatkan kita untuk tidak kemudian tenggelam dalam kemeriahan Natal, supaya kita tahu bahwa fokus Natal adalah Yesus Kristus. Christmas without Christ is nothing. Sahabat El Shaddai Ministry, banyak orang yang merayakan Natal hanya sekedar sebuah perayaan saja, dan mereka lupa siapa sebenarnya yang menjadi fokus utama perayaan Natal tersebut. Beberapa waktu saya sering hadir dalam ibadah perayaan Natal. Lalu sesudah saat khotbah, MC-nya dengan semangat berkata, baiklah saudara-saudara di dalam Tuhan, kita tiba pada puncak perayaannya pada malam ini, yaitu atraksi Natal. Saudara yang terkasih, jadi ternyata puncak acara dari perayaan Natal itu bukanlah firman Tuhan, bukanlah khotbah, justru pada atraksinya. Natal hanya dimengerti sebagai suatu tradisi, sebagai ritual, sebagai perayaan saja. Banyak orang merayakan Natal tetapi lupa apa yang mereka rayakan. Kalaupun Yesus datang di Natal kita sekarang ini, mungkin Dia akan terheran-heran dan akan terbengong. Apa hubungannya semua ini dengan aku? Saudara sahabat El Shaddai Ministry, kira-kira mungkin seperti itulah ekspresi Yesus ketika melihat setiap momen atau setiap perayaan Natal yang dibuat oleh anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sahabat El Shaddai Ministry, Natal yang kita rayakan atau yang kita buat begitu meriah, sampai terkadang kita melupakan Kristus yang ada di dalamnya. Natal pertama tanpa kemeriahan dan semua fokus tertuju hanya kepada bayi yang baru lahir itu. Apa yang dinyatakan di dalam Natal? Natal yang pertama tidak ada yang memberi hadiah secara langsung. Kalau orang Majus, mereka datang kemudian setelah para gembala-gembala datang melihat Yesus. Tapi Natal ini sendiri adalah sebuah hadiah yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya, bagi seluruh umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Natal adalah sebuah sukacita besar bagi umat manusia, bagi setiap orang yang percaya kepada. Mengapa? Karena tanpa putra Natal, kita umat manusia akan memperoleh kebinasaan. Karena tanpa Natal, semua umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini pasti akan binasa. Sebelum kedatangan Sang Putra Natal di tengah-tengah dunia, Roma 23 ayat 3 jelas berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berbuat dosa? Semua orang.
Jadi Yesus yang adalah Sang Putra Natal datang pada waktu Natal. Ia datang bagi saya dan saudara, bagi manusia yang berdosa. Dan siapa yang berbuat dosa? Alkitab berkata bahwa semua orang berbuat dosa, termasuk saya dan saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, mau keluar dari dosa tidak bisa dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan upayanya sendiri. Karena tidak ada manusia berdosa yang bisa sampai kepada Allah. Maka mari kita perhatikan bagaimana Allah datang ke tengah-tengah dunia ini. Sahabat yang saya miliki, semua agama berkata datang kepada Allah. Tetapi kekristenan berkata Allah yang datang kepada kita, Allah yang memilih kita karena Dia mengasihi kita. Itulah Natal. Allah yang datang jadi manusia. Kenapa? Karena manusia berdosa dan cuma satu kepastiannya, binasa. Tetapi Allah di dalam Kristus datang menjadi juru selamat. Mengapa? Karena Dia tahu yang paling bermasalah bagi manusia adalah dosanya. Sahabat LCD Ministry, masalah utama manusia di tengah-tengah dunia ini bukan kekurangan makanan. Kalau kita kurang makan, maka Allah kan yang paling tahu. Kalau kita atau kalau umat manusia kurang makan, yang diutus oleh Allah pasti juru pangan, bukan juru selamat. Lalu Yesus memberikan contoh bagaimana bertani dengan baik. Terus mungkin orang-orang gak akan pakai kalung yang ada tanda salib seperti ini. Mungkin orang-orang akan pakai kalung yang tandanya mungkin cangkul. Haleluya. Dan kalau masalah manusia, sekedar masalah hukum, Yesus akan turun jadi juru hukum. Nanti kalung yang kita pakai bukan lagi tanda salib, tetapi kalung yang ada palunya. Sahabat yang saya miliki, kalau Yesus mendengar dan melihat bahwa masalah manusia adalah masalah ekonomi, Dia akan turun jadi juru ekonomi bagi kita. Kalau masalah manusia sekedar masalah pendidikan, Yesus turun jadi guru agung atau dosen agung. Tetapi ada yang lebih besar dari itu. Ada yang lebih besar dari semua masalah itu. Masalah manusia bukanlah soal-soal duniawi, bukanlah soal-soal lahiriah. Tetapi saya dan saudara butuh juru selamat, butuh putra Natal yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa, yang akan menyelamatkan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara layak disebut anak-anak Bapa dan layak mendapatkan janji-janji Tuhan. Karena hanya Dialah Sang Putra Natal yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Sahabat LCD Ministry, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya, apalagi orang lain. Karena itu Allah turun jadi manusia, dan disinilah kita merayakan hari Natal tersebut. Allah datang ke tengah-tengah dunia ini jadi manusia melalui Yesus Kristus. Sahabat LCD Ministry, inilah kabar sukacita itu, inilah berita besar itu. Manusia yang hidup dulunya di dalam dosa tidak akan binasa karena kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dia datang memberikan kelepasan atas dosa kita di tengah-tengah dunia yang putus asa, kehilangan pengharapan. Disinilah kita melihat Allah menyatakan pengharapan itu, yang memberikan anaknya untuk saya dan saudara. Haleluya. Sahabat yang saya miliki, Dia datang. Dialah Sang Juru Selamat untuk saya, untuk saudara, orang yang berdosa. Saya mau tanya, dosa itu masalah siapa? Apakah dosa itu masalah Tuhan ataukah masalah kita manusia? Tentu kita semua sepakat menjawab bahwa dosa itu adalah masalah kita. Tapi siapa yang menyelesaikan semuanya itu? Apakah kita atau Tuhan? Tentunya Tuhan. Dan inilah berita sukacita Natal yang kita rayakan, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Dan inilah kepastian dari kabar sukacita itu, bahwa saya dan saudara yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berita yang sangat luar biasa. Ini berita yang sangat besar yang kita rayakan di hari Natal ini. Bukan kemewahan, bukan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi berita sukacita bahwa karena kedatangan Sang Putra Natal, sehingga saya dan saudara beroleh keselamatan. Inilah peristiwa Natal.
mengingatkan kita akan karya Tuhan yang luar biasa, akan kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita merayakan, bahkan menyambut Natal dengan fokus yang tetap terarah, fokus yang tetap tertuju kepada Sang Putra Natal yang mau datang, mau menggantikan dosa saya dan saudara. Rayakanlah hari Natal dengan penuh kesederhanaan. Jangan buat Yesus meneteskan air mata, karena kedatangannya di tengah-tengah dunia ini tidak berarti apa-apa. Ingat saudara, Dia datang untuk saya, untuk saudara. Satu peristiwa yang sangat besar. Dia memberikan kado yang terindah, hadiah yang terindah bagi saya dan saudara. Dan biarlah kita juga belajar memberikan kado yang terindah, bukan dengan segala apa yang kita miliki, bukan dengan segala apa yang kita persiapkan, tapi hati kita, hidup kita mau menyenangkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari buka hatimu, terimalah kabar sukacita ini, terimalah pemberian Allah Bapa yang di surga, agar kita semua boleh menikmati berkat-berkatnya, sukacita Natal. Biarlah boleh menjadi bagian setiap anak-anaknya yang memiliki pengharapan, memiliki janjinya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Natal tidak berarti apa-apa tanpa pengorbanan. Kabar sukacita yang kami dengar hari ini bahwa kedatangan-Mu untuk menyelamatkan kami karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Inilah kabar yang kami terima Tuhan. Inilah sukacita besar bagi kami bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan kami, sehingga kami tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan biarlah kami merayakan perayaan Natal dengan hati yang tetap tertuju kepadamu, menyenangkan Engkau Tuhan lewat tindakan dan perbuatan-perbuatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Ajar kami menikmati dan merayakan Natal ini dengan tetap hidup dalam kesederhanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCA Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Inilah kabar sukacita itu bahwa Dia datang untuk saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita, agar saya dan saudara memperoleh kepastian janji hidup yang kekal sama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Selamat berkarya di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kita di sepanjang hari ini. Tuhan melindungi kita dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.